guys, kembali lagi dengan aku. Di sini aku masih membahas tentang ISO, cuman yang sekarang aku akan membahas tentang ISO 56004 tentang assessment. Nah, jadi sistem manajemen inovasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai, baik nilai finansial maupun non-finansial. Nah, nilai ini diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan berulang untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan dan memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Nah, dalam konteks organisasi, yang pertama itu ada understanding the organization atau memahami organisasi. Maka organisasi itu harus menentukan yang pertama isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan organisasi serta memengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen inovasinya. Yang kedua, apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan? Yang selanjutnya, area-area peluang untuk potensi pewujudan nilai. Yang selanjutnya, poin dari konteks organisasi ini adalah understanding the need and expectation, memahami kebutuhan dan harapan. Maka organisasi itu harus menentukan yang pertama pihak-pihak berkepentingan internal dan eksternal, baik yang saat ini ada maupun yang potensial yang relevan dengan area peluang sistem manajemen inovasi. Yang selanjutnya kebutuhan, harapan, dan persyaratan yang relevan, baik yang saat ini ada maupun yang diantisipasi dari pihak-pihak berkepentingan tersebut. Yang selanjutnya kebutuhan, harapan, dan persyaratan mana yang akan dipenuhi melalui sistem manajemen inovasinya. Nah, untuk poin selanjutnya menentukan ruang lingkup, di mana yang pertama itu ada niat inovasi. Organisasi harus menetapkan maksud inovasinya dengan mempertimbangkan area-area peluang serta kebutuhan, harapan, dan persyaratan pihak-pihak berkepentingan. Maksud inovasi tersebut harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi. Yang kedua, ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Organisasi itu harus menetapkan batasan dan penerapan sistem manajemen inovasi untuk menentukan ruang lingkupnya. Nah, yang selanjutnya ada sistem manajemen organisasi. Organisasi itu wajib menetapkan, mengimplementasikan, memelihara, dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen inovasi yang mencakup proses-proses serta elemen-elemen lain dari sistem manajemen beserta interaksinya. Yang pertama ini ada leadership atau kepemimpinan. Lalu untuk poin pertamanya leadership dan komitmen atau kepemimpinan dan komitmen. Yang pertama ada general, pemimpin puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen inovasi serta memastikan inovasi menjadi bagian integral dalam arah strategi. Yang kedua, fokus on values realization atau fokus pada realisasi nilainya, di mana menjaga fokus pada realisasi nilai berkelanjutan serta mendorong proses inovasi untuk menciptakan nilai dalam kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, change management atau manajemen perubahan, di mana memimpin dan mendukung perubahan yang diperlukan dan organisasi dan membangun budaya adaptif untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Lalu ada inovasi polis atau kebijakan inovasi. Yang pertama itu menetapkan kebijakan inovasi selaras dengan visi dan misi terhadap organisasi, membuat komitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi dasar penetapan tujuan dan indikator inovasi, mendorong budaya inovator, terbuka, kolaboratif, berani ambil risiko, pertimbangan kebutuhan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan kebijakan inovasi. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di dalam organisasi, tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan strategi inovasi. Yang selanjutnya adalah strategi inovasi. Yang pertama menetapkan strategi inovasi. Turunan dari visi misi dan kebijakan inovasi organisasi, tentukan tujuan strategi inovasi jangka panjang dan pendek, identifikasi bidang prioritas inovasi dan alokasi sumber daya, sertakan pendekatan terhadap risiko, kemitraan, dan teknologi baru, harus fleksibel dan adaptif, serta perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga, mengkomunikasikan strategi inovatif. Tersedia sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan di dalam organisasi, tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada kultur inovasi. Pimpinan puncak harus menetapkan dan mempromosikan budaya organisasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inovasi dengan cara yang pertama, menganalisis budaya saat ini sebagai bagian dari pemahaman konteks internal organisasi. Yang selanjutnya mempertimbangkan maksud, kebijakan, dan strategi inovasi, lalu mendorong para pemimpin di semua tingkatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen mereka, serta bertindak sebagai panutan. Yang selanjutnya memastikan pengembangan kompetisi, kesadaran
pemekaran keterlibatan dan komunikasi sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya ada mempertimbangkan karakteristik yang sesuai. Nah, yang terakhir di sini ada peran tanggung jawab dan wewenang. Pimpinan puncak itu harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran-peran yang relevan ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami di dalam organisasi. Pimpinan puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk yang pertama, memastikan bahwa sistem manajemen inovasi memenuhi persyaratan dalam dokumen. Yang selanjutnya melaporkan kinerja sistem manajemen inovasi serta peluang-peluang untuk perbaikan kepada pimpinan puncak. Yang selanjutnya mengelola elemen sistem manajemen yang relevan, termasuk portofolio inovasi, struktur organisasi, kolaborasi inovatif, dan inovasi serta proses inovasi. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan di semua tingkatan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk ISO 56004 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.